Oke guys, di video ini saya akan bicara tentang leadership ya. Jadi bagaimana caranya untuk melatih leadership skill yang baik di lingkungan kerja. Ini adalah salah satu input dari user di YouTube ya. Jadi kalau misalnya kalian ada input, mau ada sesuatu yang saya bahas di sini ya di WinTalk ini, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti saya akan pilih yang mana yang kira-kira relevan, kemudian saya akan angkat di sini. Nah, balik lagi ke leadership. Mungkin sebelum saya cerita tentang bagaimana caranya untuk melatih leadership skill kalian, mungkin saya akan bicara sedikit tentang leadership skill itu sendiri. Leadership itu sendiri. Jadi leadership ini menurut saya bukan sesuatu yang dimana kalian melakukan satu hal sekali, kemudian kalian adalah seorang pemimpin. Nggak seperti itu. Tapi ini adalah kumpulan dari hal-hal kecil yang kalian lakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang yang membuat kalian menjadi seorang leader dengan leadership skill yang baik. Ya sama seperti kalau kita mau kurusin badan gitu. Kita beratnya 200 kilo, mau kurusin 60 kilo. Nah kita nggak akan jadi kurus hanya dengan lari 1 jam, 1 hari doang. Gitu ya, kita akan jadi kurus setelah berolahraga setiap hari, ya mungkin 1 jam sehari dalam jangka waktu yang panjang, baru kita jadi kurus. Nah leadership ini juga sama gitu ya, nggak bisa kita lakukan satu hal sekali, kemudian kita langsung menjadi seorang pemimpin. Gitu. Jadi ini adalah kumpulan dari hal kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Nah kemudian leadership ini juga orang sering berpikir kalau seseorang itu adalah seorang atasan, dia adalah seorang leader. Nah ini juga salah. Karena seseorang bisa aja menjadi atasan, dia punya bawahan, tapi dia bukan leader. Nggak mau dengerin, ya dikasih feedback marah. Kemudian kalau misalnya ada pencapaian apa, dia ngakunya dia yang lakukan, padahal timnya. Maksudnya dia nggak punya sifat kepemimpinan itu, tapi dia mengisi posisi tersebut, yang ada bawahan. Ya, jadi orang yang mengisi suatu posisi di dalam perusahaan yang ada timnya, itu belum tentu dia adalah seorang leader. Gitu. Dan orang yang nggak punya bawahan, yang posisinya di bawah, dan belum tentu juga dia bukan leader. Bisa saja seseorang itu adalah seorang leader, walaupun dia nggak punya tim di bawahnya. Jadi ini nggak ada hubungan dengan dia ada di mana gitu. Dan leadership skill ini menurut saya adalah sesuatu yang wajib dilatih sejak dini ya. Karena ini adalah seperti otot gitu ya. Jadi kalau misalnya dari muda sudah dilatih, nantinya seiring dengan bertambahnya umur, terus naik tangga karir, ini makin lama akan makin kuat. Karena ini sama seperti yang lain ya. Kalau misalnya orang yang mudanya nggak biasa olahraga, pada saat tua mulai olahraga akan lebih susah dibanding orang yang dari muda udah olahraga terus gitu. Nah ini sama, leadership skill itu juga sama. Semakin dini kalian mulai melatih leadership skill kalian, semakin baik. Karena imbasnya memang sangat positif dan akan sangat membantu kalian dalam perjalanan kalian menaiki tangga karir. Ya, jadi saya harap di sini bagi kalian yang nonton langsung dipraktekkan ya. Karena yang saya ceritakan di sini adalah segala sesuatu yang benar-benar bisa dipraktekkan langsung. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu adalah inisiatif. Nah, inisiatif ini adalah salah satu trait leadership yang kuat. Jadi, dari sekarang, apapun yang kalian lakukan di lingkungan kantor, berusahalah untuk inisiatif. Berusahalah untuk proaktif. Dalam arti apa? Misalnya, perusahaan ada project mau bikin presentasi untuk kolaborasi dengan perusahaan lain. Ya kebetulan di sini ada satu meeting yang akan dilakukan sebelum bertemu dengan klien. Dan di meeting ini tim marketing nggak dilibatkan. Padahal penting tim marketing untuk dilibatkan. Nah kalian inisiatif. Ketika kalian melihat ini jangan diam aja. Inisiatif. Pak, saya pikir kayaknya tim marketing harus dilibatkan deh. Karena alasannya ABC. Mereka krusial nih Pak ketika nanti kita mau ngambil keputusan. Nah itu inisiatif. Misalnya lagi apa? Misalnya tiba-tiba website dari perusahaan error. Teman kalian lagi buka website perusahaan error. Teman kalian diemin, dia tutup aja. Nah kalian inisiatif. Kok bisa error ya? Coba tanya ke tim IT, kenapa error ya? Ya tadi kita kliknya gini, dan muncul error. Ya, jadilah orang yang inisiatif di semua hal yang kalian lakukan di lingkungan kerja kalian. Jadi kalian coba peka gitu ya. Di dalam hal yang terkait dengan teamwork, melakukan satu tugas tertentu, ataupun hal-hal yang terjadi di perusahaan, yang dimana itu akan berdampak ke perusahaan. Yang kedua adalah jadilah orang yang positif ke sekitar. Nah, dalam arti apa? Dalam arti ketika ada yang membutuhkan bantuan,
kalian ada di sana. Ketika ada yang membutuhkan support secara mental, kalian ada di sana. Misalnya, teman kalian ada yang baru join kerja, baru 1 tahun. Kalian udah kerja 5 tahun. Dia ada satu hal yang dia nggak ngerti di kerjaan dia. Cara pakai software komputer lah, atau cara mungkin untuk berkomunikasi dengan satu orang, pimpinan di divisi lain gitu ya. Nah, ketika kalian melihat ada orang yang punya kesulitan itu, datanglah sebagai orang yang membantu. Datang ke dia, kenapa? Masalahnya apa? Oh, ada yang bisa gue bantu nggak? Kalau terkait dengan skill dan kalian bisa, kalian latih. Kalau terkait dengan pendekatan seperti tadi, oh ada satu atasan yang susah untuk berkomunikasi nih, gimana caranya? Oh kalau dia tuh seperti ini loh. Ya jadilah orang yang membantu tim kalian ketika dibutuhkan. Misalnya lagi ada tim kalian, teman kalian lagi down gitu, dia kerjaannya kurang bagus, dimarahin sama atasan habis-habisan, dia sampai nangis. Nah kalian jadilah orang yang support dia, datang ke dia. Kenapa? Kalian dengerin curhatan dia, cari cara supaya bisa semangatin dia lagi. Supaya dia bisa kerja lagi secara normal lagi. Pekerjaannya nggak terpengaruh. Gitu, dan dia mau fight untuk improvisasi diri. Nah jadi positifnya adalah dalam konteks ini. Jadilah orang yang positif di dalam lingkungan kerja kalian. Ya, dalam hal mencapai satu tujuan ya secara tim ataupun ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, baik secara kemampuan ataupun secara support mental. Yang ketiga adalah apresiasi. Ya, seorang leader yang baik adalah seseorang yang tahu kalau dia itu mencapai segala sesuatu bukan karena diri dia sendiri saja. Kalau ini adalah tim effort, timnya punya kontribusi. Jadi dari sekarang biasakan untuk apresiasi. Misalnya kalian kerja bareng sama teman bikin PPT. Teman kalian yang desain semua. Dan kalian yang submit ya kumpulin PPT ini ke atasan. Terus atasan kalian bilang, wah kerjaan lu bagus ya. Ngarahnya ke kalian. Apresiasi kerjaan teman kalian. Kalian bilang, oh iya pak, bagian desainnya sih sepenuhnya si B nih. Dan itu saya sangat apresiasi karena ini bagus banget. Nah, sifat seperti ini harus kalian miliki. Karena ini adalah sifat dari seseorang leader yang biasanya direspek. Ya, seorang leader yang direspek adalah seseorang yang bisa mengakui, memberikan apresiasi pada timnya yang bekerja dengan dia. Orang baru mau ngikut. Kalau kalian tipenya dikit-dikit semuanya adalah kalian sendiri. Oh ya, betul pak, itu yang saya kerjakan. Kalian nggak mention tentang tim kalian, walaupun kalian merasa itu adalah hal kecil, itu dampaknya akan kurang baik, gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang dimana kontribusi dari tim kalian itu besar, kalian harus bisa apresiasi. Apalagi kalau lagi di depan gitu ya, di depan meeting ya, meeting dengan atasan, berikan apresiasi. Disitulah kalian akan mendapatkan respect. Jadi ini menurut saya salah satu kebiasaan yang juga wajib dari awal, ini harus dilatih secara terus-menerus ya. Karena berpikirnya itu adalah we, bukan I, bukan saya sendiri. Tapi ini adalah team effort. Yang keempat adalah improvisasi diri. Ya, seorang leader yang baik tahu bahwa dia harus terus mencari cara supaya diri dia menjadi lebih baik lagi. Nah, gimana caranya? Selain kalian mengasup ilmu di luar supaya kalian menjadi orang yang lebih baik, ya ilmu kepalanya lebih baik, carilah feedback dari teman kalian. Karena kita semua bukan manusia yang sempurna, ya kita pasti ada kesalahan. Mungkin yang kalian pikirkan, kalian sudah berbuat baik, berbuat positif pada tim kalian, tapi mungkin tim kalian punya pendapat yang berbeda, yang kalian nggak lihat. Oh ternyata kemarin lu pas ngomong gini menyinggung gua. Oh ternyata pas lu lagi submit kerjaan ini mestinya lu tanya gua dulu karena kan itu ada bagian gua yang gua belum double check. Nah hal-hal kecil ini hanya bisa kalian tangkap ketika kalian tanya ke orang sekitar kalian untuk feedback kalian. Gitu ya. Jadi biasakan untuk meminta feedback ke teman kalian ya, satu tim, ke atasan kalian ataupun ke bawahan kalian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk improvisasi diri. Dan jangan baper kalau misalnya ada yang kasih kritikan yang pedas, terima itu. Karena biasanya yang kasih kritikan yang pedas itu yang benar-benar bisa mengkoreksi diri kalian. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencari feedback itu dari orang sekitar kalian. Nah jadi itu adalah 4 hal yang menurut saya kalian bisa langsung latih dari sekarang. Yang pertama itu adalah inisiatif, selalu jadi orang yang inisiatif di segala kondisi. Kemudian yang kedua adalah positif ke sekitar dalam hal support untuk mengajarkan, membantu dan juga support secara mental. Kemudian yang ketiga adalah apresiasi. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang memang merupakan teamwork, ya kalian apresiasi orang tersebut. Terutama kalau di depan umum gitu ya. Jangan hanya saya terus, tapi harus apresiasi ke orang lain.
Kemudian yang keempat itu adalah improvisasi diri. Selalu cari cara supaya diri kalian bisa lebih baik lagi dan minta feedback ke orang sekitar yang mungkin melihat blind spot kalian. Dan saya tekankan lagi di sini, leadership skill ini adalah seperti otot. Ya, semakin dini kalian latih ya, dari sekarang kalian latih 4 hal ini, semakin sering kalian latih, maka ini imbasnya akan sangat positif dalam perjalanan kalian mencapai tangga karir tertinggi kalian. Thank you untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna dan kalian ingin ada ulasan lebih dalam lagi tentang leadership, yang sebenarnya ini adalah topik yang sangat panjang ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman kalian yang kalian pikir kalau mereka nonton video ini akan sangat berguna untuk mereka ya di lingkungan kerja mereka, melatih leadership skill mereka. Jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe ke channel ini. See you di next video ya.